Kita malam hari ini akan membahas tentang ketidakkeliruan Alkitab. Ini sebetulnya hal ini terjadi di antara golongan Injili itu sendiri. Kenapa begitu? Karena ketidakkeliruan Alkitab ini memang menjadi perdebatan masa kini mengenai Alkitab yang tanpa salah itu di antara satu golongan saja. Satu golongan, yaitu di antara golongan Injili. Ya, bukan di antara golongan liberal maupun konservatif. Kenapa begitu? Karena liberal, konservatif, dan golongan-golongan yang lain kita sudah mempelajarinya dalam pertemuan-pertemuan berikut bahwa mereka dalam posisi yang memang sudah jelas. Mereka tidak mempercayai ketidakkeliruan Alkitab. Itu sebabnya pemahaman ketidakkeliruan Alkitab ini terjadi di antara satu golongan saja, yaitu di antara golongan Injili. Sehingga akan muncul pemahaman bahwa semua prahara yang muncul itu seumpama prahara yang terjadi di dalam teko. Nanti kita akan lihat kenapa. Sehingga perdebatan ini justru memecahkan kaum Injili, ya, kaum yang atau golongan yang mempercayai ketidakkeliruan Alkitab. Selain itu juga mempertajam perbedaan konsep di sekitar pemahaman tentang ketidakkeliruan Alkitab. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu apakah pentingnya Alkitab yang tidak keliru itu. Kita akan mulai yaitu kepentingan atau pentingnya yang pertama, yaitu jikalau Alkitab mengajarkan bahwa dirinya memang tidak mungkin keliru, kita akan lihat sampai di mana pentingnya doktrin ini atau ajaran mengenai Alkitab yang tidak mengandung kekeliruan. Kalau ketidakkeliruan merupakan ajaran Alkitab itu sendiri, maka penyangkalan terhadapnya. Jadi kalau ketidakkeliruan itu dalam pertemuan kita sebelumnya kita sudah melihat bahwa itu merupakan ajaran Alkitab itu sendiri, sehingga jika ada penyangkalan bahwa Alkitab itu mengandung kekeliruan, berarti kita sedang menyangkal bagian dari kebenaran Alkitab itu sendiri. Jadi kalau muncul pemahaman yang mengatakan bahwa Alkitab itu mengandung kekeliruan, maka itu berarti bahwa sedang menyangkal bagian dari kebenaran Alkitab itu sendiri. Jika benar bahwa ada kekeliruannya dalam Alkitab, maka mari kita pertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kalau Alkitab mengandung kekeliruan, baik itu banyak maupun sedikit, bagaimana mungkin seseorang bisa merasa pasti bahwa pengertiannya tentang Kristus adalah benar? Jadi bagaimana seseorang bisa sampai kepada sebuah pengertian tentang Kristus yang benar jika Alkitab itu mengandung kesalahan? Kemudian yang kedua, mungkinkah salah satu kekeliruan itu mengenai kehidupan Kristus? Bukankah tidak mungkin, ya, bahwa ada kekeliruan mengenai masalah yang penting tentang kematian dan kebangkitannya? Jadi mungkin mengenai kehidupan Kristus, yaitu mengenai kehidupannya, kematian, dan kebangkitannya. Lalu bagaimana dengan konsep kristologinya? Ini pertimbangan yang kedua. Kemudian kita bisa lihat bahwa tentu harus diubah kalau memang kita dalam pemahaman bahwa Alkitab itu mengandung kekeliruan. Tentu harus diubah, mungkin secara drastis, sehingga tidak ada lagi iman Kristen yang bisa dianut. Jadi ini menjadi pertimbangannya apabila kita berada di dalam pemahaman mengenai Alkitab yang mengandung kesalahan.
Atau misalnya juga ajaran mengenai Roh Kudus tidak tepat. Jadi kalau kita dalam pemahaman Alkitab mengandung kesalahan, itu juga bisa salah di dalam pemahaman mengenai ajaran Roh Kudus yang tidak tepat. Ini bisa mempengaruhi doktrin pokok mengenai Tritunggal. Jadi semakin merembet pemahaman yang harus dirubah kalau memang kita dalam pemahaman bahwa Alkitab itu mengandung kesalahan. Jadi ini sangat mempengaruhi doktrin pokok mengenai Allah Tritunggal, yang selanjutnya dapat pula mempengaruhi secara serius terhadap kristologi, soteriologi dan pengudusan, dan sebagainya, gereja, dan sebagainya. Bahkan kalau kekeliruan itu mungkin hanya dalam hal-hal kecil. Kekeliruan itu, apapun itu, akan menyebabkan Alkitab dicurigai dalam soal-soal lainnya, yang tentu tidak dapat dianggap remeh. Bila ajaran ketidakkeliruan Alkitab jatuh, maka ajaran atau doktrin lainnya juga akan menjadi runtuh. Apabila hal ketidakkeliruan ini disangkal, maka pasti akan terjadi akibat yang merusak, baik dalam bidang doktrin atau ajaran maupun dalam praktikal hari lepas hari, dalam praktek kehidupan setiap orang percaya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kita. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua. Yang pertama yaitu pentingnya, kemudian yang kedua yaitu diremehkannya banyak orang kalau dalam konsep yang demikian. Masih banyak orang yang bersikeras bahwa soal ketidakkeliruan ini tidak penting, tidak relevan, atau tidak perlu bagi iman Kristiani. Sebab itu semua kegaduhan yang ditimbulkan, sekali lagi seperti yang saya katakan, bahwa hanyalah prahara yang terjadi di dalam teko. Dan mereka yang bersikeras mempertahankannya akan mengguncangkan gereja. Jadi perdebatan-perdebatan ini kalau dilakukan secara keras atau bersikeras pada posisinya, maka akan mengguncangkan gereja. Apabila, sekali lagi, apabila kita mentolerir satu kesalahan saja di dalam Alkitab, maka bagaimana dengan berpedoman pada literatur sekarang ini? Dari literatur sekarang ini yang kalau kita berpedoman padanya bisa saja memunculkan sampai 20 kekeliruan bahkan lebih di dalam Alkitab. Sehingga sekali lagi kita tidak bisa dalam posisi menganggap Alkitab itu mengandung kekeliruan. Meskipun hanya dalam satu hal saja. Kenapa? Karena kalau kita mentolerirnya, maka akan semakin banyak hal-hal yang muncul. Jika kalau kita berpedoman pada literatur sekarang ini, maka dapat ditemukan ada 20 macam kekeliruan, bahkan lebih. Maka itu akan menyebabkan Alkitab itu harus direvisi total. Maka pertanyaannya adalah bagaimana saya atau kita bisa mempercayai Alkitab sepenuhnya. Kalau kita mentolerir satu kesalahan saja dalam Alkitab, bahkan lebih, maka pertanyaannya adalah bagaimana saya atau kita mempercayai Alkitab sepenuhnya sebagai Alkitab yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi ketidakkeliruan Alkitab bukanlah sesuatu yang menjadi prahara di dalam teko ya. Mereka yang menentang atau ingin mengurangi pentingnya ketidakkeliruan Alkitab, sering mereka dalam posisi menentang itu dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut ini. Mari kita lihat apa yang mereka sering munculkan. Yang pertama adalah mereka berkata bahwa Alkitab
Karena Alkitab itu tidak jelas mengajarkannya. Demikian pula kami. Jadi mereka mengatakan bahwa Alkitab tidak mengajarkannya dengan jelas. Demikian juga kami tidak bisa mengajarkannya dengan jelas. Pernyataan ini menempatkan mereka yang menekankan pentingnya ketidakkeliruan Alkitab pada posisi mau melebihi Alkitab. Jadi maksudnya adalah pandangan ini mau menegaskan bahwa ketidakkeliruan Alkitab bukanlah ajaran Alkitab itu sendiri. Pernyataan tersebut baru bisa dibenarkan kalau dapat ditunjukkan bahwa Alkitab itu tidak jelas mengajarkan hal ini misalnya. Atau kalau memang tidak jelas dalam arti menunjukkan ayat-ayat bukti, mereka mengatakan bahwa ada ayat-ayat yang tidak jelas dan mereka menunjukkan buktinya. Walaupun demikian, harus disadari bahwa kita tidak dapat mendukung ketidakkeliruan Alkitab atas dasar penyelidikan secara induktif atau dari dalam atas bukti. Jadi kalau pandangan ini dalam posisi mereka, ketika ditanya apakah Alkitab dengan jelas mengajarkan ketidakkeliruannya, maka jawabnya adalah bergantung atau tergantung pada apa artinya dengan jelas. Tetapi sekali lagi perlu disadari juga bahwa banyak doktrin yang diterima dewasa ini, khususnya kaum Injili, ya, yang kaum atau dalam golongan yang menganggap Alkitab tidak mengandung kesalahan. Dewasa ini, doktrin ini mereka mengajarkan seolah-olah dengan penuh kejelasan bahwa Alkitab itu seolah-olah jelas diajarkan dalam Alkitab bahwa sebenarnya tidak mempunyai, walaupun tidak mempunyai ayat-ayat bukti yang jelas, tetapi mereka mengajarkannya seolah-olah semuanya jelas di dalam Alkitab. Salah satu contohnya misalnya doktrin Tritunggal misalnya. Doktrin Tritunggal itu diajarkan seolah-olah memang jelas di dalam Alkitab. Memang secara implisit kita bisa menemukan bahwa itu adalah ajaran Alkitab itu sendiri. Nah, yang kedua adalah tidak memiliki, yang tadi yang pertama bahwa Alkitab tidak jelas, kemudian yang kedua adalah tidak memiliki naskah asli Alkitab. Dan karena ketidakkeliruan itu dikaitkan dengan naskah asli Alkitab, maka doktrin ketidakkeliruannya hanya menjadi teori saja, teoritis, dan karenanya tidaklah penting. Memang kita tidak memiliki naskah asli Alkitab sebetulnya. Doktrin ketidakkeliruan seperti juga pengilhaman dihubungkan hanya dengan naskah asli, bukan salinan Alkitab manapun di dunia ini. Memang betul. Tetapi dua alasan dari pernyataan itu memang benar. Tetapi alasan-alasan itu tidak membuktikan sama sekali bahwa ketidakkeliruan Alkitab tidak penting. Ketidakkeliruan adalah ajaran yang baru muncul belakangan, yang oleh gereja zaman dulu tidak memperdulikannya. Sebab itu kita tidak perlu memperdulikannya sekarang. Ini yang mereka pahami, sehingga argumen dari sejarah gereja rupanya selalu dijadikan senjata. Setiap kali ada diskusi doktrin, kalau doktrin tersebut diajarkan pada zaman dulu, maka ini dianggap lebih bisa diterima. Kalau seumpama ketidakkeliruan Alkitab diajarkan zaman dulu, mereka menganggap bahwa ini lebih bisa diterima. Sebaliknya, bila belum pernah diajarkan sampai akhir-akhir ini, maka harus dicurigai. Memang argumen demikian tidak bisa dipakai, karena kebenaran atau ketidakkebenaran dari suatu doktrin tidak bergantung pada pernah atau tidak pernah diajarkan dalam sejarah gereja. Kenapa demikian? Selanjutnya kita akan lihat bahwa kenapa tidak bergantung pada sudah pernah diajarkan atau tidak pernah di dalam sejarah gereja. Karena kebenarannya tergantung hanya apakah memang diajarkan dalam Alkitab atau tidak.
Jadi bukan bergantung kepada sejarah gereja, tetapi bergantung kepada Alkitab itu sendiri. Apakah diajarkan dalam Alkitab atau tidak. Harus diakui bahwa suatu ajaran yang sama sekali baru dalam kedengarannya patut untuk dicurigai. Memang kalau ada satu ajaran yang baru patut dicurigai, tetapi bukan sejarah gereja, melainkan Alkitablah yang menjadi ukuran untuk menimbang setiap ajaran baru itu. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa hal ketidakkeliruan Alkitab berasal dari ajaran Warfield dan Princeton di akhir tahun 1800. Tetapi lain lagi mengatakan bahwa dari Turretin, yang adalah seorang teolog Lutheran yang memulainya setelah reformasi. Jadi mereka menganggap bahwa ini sebelumnya belum ada, tetapi baru muncul oleh orang-orang ini. Mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya pendapat mereka semuanya itu salah. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa Kristuslah yang mengajarkan ketidakkeliruan Alkitab itu sendiri. Jadi sebetulnya ketidakkeliruan Alkitab ini diajarkan oleh Kristus. Sehingga dasar mereka pada sejarah gereja tidak berdasar sama sekali. Nah, arti ketidakkeliruan Alkitab, kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengenai arti ketidakkeliruan Alkitab. Apa yang dimaksud dengan kekeliruan? Ya, jadi tanpa salah maksudnya. Apa yang dimaksud dengan kekeliruan? Selanjutnya, dapatkah Alkitab memakai taksiran tanpa salah? Ya, dapatkah Alkitab memakai taksiran tanpa salah? Maksudnya angka-angka seperti yang dapat kita temukan misalnya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 8 mengatakan bahwa ada 23.000 orang meninggal dalam sehari. Sedangkan itu sebetulnya itu dikutip dari Bilangan, tetapi di dalam Bilangan pasal 25 ayat 9 mencatat ada 24.000. Jadi dapatkah Alkitab memakai taksiran ini tanpa salah? Tentunya walaupun ditemui ada perbedaan yang dicatat di situ, ada yang mencatat 23.000, ada yang mencatat 24.000, tetapi kita tidak bisa menganggapnya bahwa itu mengandung kesalahan. Kenapa? Karena peristiwanya itu benar-benar terjadi. Yang satu adalah membulatkan taksirannya, yang satu tidak. Jadi itu yang dimaksud oleh kepenulisan teks itu. Itu sebabnya dapatkah Alkitab memakai taksiran dan tanpa salah. Kemudian selanjutnya dapatkah penulis PB mengutip dengan bebas dari Perjanjian Lama atau PL dan menegaskan bahwa kutipan yang dihasilkan tanpa kekeliruan. Jadi arti kekeliruan kita bisa lihat di situ bahwa dapatkah penulis PB mengutip dengan bebas PL tanpa kekeliruan? Jawabannya tentu boleh dong. Kenapa? Karena PL juga datang dari Allah melalui Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dalam memberikan inspirasi untuk menulis PB juga seharusnya bebas untuk mengutip Perjanjian Lama. Selanjutnya, dapatkah penulis Alkitab memakai bahasa gejala atau berdasarkan yang kelihatan tanpa menyampaikan kekeliruan? Misalkan dalam Injil Markus dan Lukas yang menyebutkan, kalau Markus menyebutkan ada satu orang yang disembuhkan di Yeriko, sedangkan Lukas menyebutkan ada 2 orang. Ya, itu sekali lagi dapatkah penulis memakai bahasa gejala atau berdasarkan yang kelihatan tanpa menyampaikan kekeliruan? Tentunya peristiwa penyembuhan di Yeriko itu betul tanpa ada kekeliruannya sama sekali.
Dapatkah laporan yang berbeda dari peristiwa yang sama dikatakan tanpa kekeliruan? Kita akan lihat selanjutnya. Secara sederhana, ketidakkeliruan Alkitab adalah berarti bahwa Alkitab mengatakan yang benar, mengatakan sesuatu yang benar. Jadi arti ketidakkeliruan tadi secara sederhana kita mau mengatakan bahwa Alkitab itu menyampaikan atau mengatakan sesuatu yang benar. Kebenaran itu termasuk taksiran, termasuk kutipan bebas, bahasa gejala yang nampak, dan laporan yang berbeda dari peristiwa yang sama. Semuanya mengatakan benar selama itu tidak bertentangan satu sama lain. Nah, Alkitab adalah tidak keliru dalam hal mengatakan kebenaran. Ini yang perlu kita sadari, bahwa Alkitab adalah tidak keliru dalam mengatakan hal kebenaran dan mengatakannya tanpa kekeliruan dalam semua bagiannya dan dengan semua kata-katanya. Itu yang harus kita pahami dan kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Alkitab dalam segala sesuatunya mengatakan hal yang benar. Kenapa begitu? Karena kalau tidak demikian, maka bagaimanakah Tuhan menegaskan bahwa manusia hidup dengan setiap kata yang keluar dari mulut Allah. Teristimewa kalau kita melihat dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya, yang mengatakan bahwa segenap Alkitab dihembuskan oleh Allah. Itu sebabnya manusia hidup dari setiap kata yang keluar dari mulut Allah. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa inkarnasi Kristus. Kita akan melihat tentang inkarnasi Kristus dan ketidakkeliruan. Melalui topik ini kita akan membahas pendapat beberapa orang yang bersikeras dalam memakai logika mereka dengan mengatakan bahwa apapun yang melibatkan manusia harus mengizinkan adanya kemungkinan dosa. Maka selama Alkitab itu bersifat kitab yang ilahi dan sekaligus manusiawi maksud saya, kemungkinan dan kenyataan adanya kekeliruan itu dapat ditemukan, atau ada kekeliruan, kemungkinan kekeliruan itu. Apakah selalu tidak bisa dihindari bahwa dosa terlibat di mana ada kemanusiaan? Kita akan lihat dalam pribadi Kristus, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Allah dan manusia. Tetapi kemanusiaannya tidak terlibat di dalam dosa. Jadi kita bisa belajar atau melihat sama seperti Kristus yang adalah Allah dan manusia, tetapi kemanusiaannya tidak terlibat di dalam dosa. Tuhan Yesus menjadi contoh yang jelas dari pengecualian ini atas logika yang dipaksakan oleh orang yang percaya kepada kekeliruan Alkitab. Mereka mengatakan bahwa kalau melibatkan manusia tidak dipungkiri bahwa ada dosa di dalam. Nah, doktrin yang benar dari Allah manusia menyatakan bahwa Yesus Kristus mempunyai sifat ilahi yang utuh dan sempurna, dan sifat manusiawi yang juga sempurna, dan keduanya menjadi satu dalam satu pribadi untuk selamanya. Ini sebetulnya yang bisa kita pahami dari pribadi Kristus, doktrin atau ajaran yang benar dari Allah mengenai Allah manusia. Ya. Nah, kealahannya tidak berkurang sedikit pun. Kealahan Kristus tidak berkurang sedikit pun, dan kemanusiaannya juga tidak sedikit pun berdosa. Meskipun tanpa dosa, dan dalam pribadinya yang satu, sifat-sifatnya tanpa campur, berubah, terbelah, atau
terpisah. Selanjutnya, kita bisa lihat bahwa demikian juga Alkitab adalah kitab ilahi manusia. Meskipun berasal dari Allah, nyatanya ditulis oleh manusia. Alkitab adalah firman Allah yang disampaikan melalui Roh Kudus. Manusia berdosa menuliskan firman itu, namun tanpa kekeliruan atau kesalahan. Sama seperti pada inkarnasi Kristus. Kristus mengambil kemanusiaan, tetapi tidak dinodai sedikit pun oleh dosa. Demikian pun, atau demikianlah Alkitab yang dihasilkan tidak dinodai oleh kekeliruan. Tidak dinodai dengan kesalahan, kekeliruan, atau sesuatu yang harus dikoreksi. Alkitab yang kita miliki, ya, Alkitab yang kita miliki dalam kenyataannya adalah catatan sempurna dari Allah bagi kita. Catatan sempurna dari Allah untuk kita. Itu sebabnya 2 Timotius 3 ayat 16 sangat jelas. Ya, yang sudah kita mempelajarinya dalam pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Jadi fakta ini, jika ada orang yang menggumuli soal hubungan antara pengarang ilahi dan manusiawi dari Alkitab, mesti kita menyadari bahwa yang ilahi janganlah begitu ditekankan sehingga meniadakan yang manusiawi demi tujuan praktis, dan yang manusiawi juga jangan dibiarkan begitu manusiawi sehingga harus mengizinkan kekeliruan dalam teks Alkitab itu. Mereka yang mempercayai kekeliruan Alkitab itu karena mereka menganggap bahwa posisi orang yang mempercayai ketidakkeliruan Alkitab itu terlalu menekankan penulis ilahi dengan mengabaikan manusia. Jadi faktanya ada doktrin ortodoks mengenai pribadi Kristus. Demikian pula ada doktrin ortodoks mengenai Alkitab. Keduanya menyangkut Allah dan manusia, dan keduanya merupakan produk yang tanpa dosa. Itu yang dapat kita perhatikan untuk kita pahami mengenai ajaran tentang ketidakkeliruan Alkitab. Itu Bapak Ibu, hari ini kita bahas tentang ketidakkeliruan Alkitab ya. Dan lebih spesifiknya itu 3 topik utama. Jadi kita bahas tentang kenapa penting kita membahas ketidakkeliruan Alkitab ini. Dan tadi Pak Jitro sampaikan ya, kalau misal kita anggap sebagian dari Alkitab keliru, lalu bisa-bisa dalam 1 minggu kita pikir bahwa keseluruhan Alkitab itu keliru. Karena berarti apa yang tentukan bahwa sebagian itu benar atau sebagian itu keliru. Lalu kita juga lihat bahwa ternyata banyak pendapat orang yang meremehkan ketidakkeliruan Alkitab ini, sehingga kita akan bertemu dengan diskusi-diskusi seperti begini sebenarnya sewaktu kita ada berbicara dengan orang lain dari kepercayaan yang lain maupun dari sesama orang percaya sendiri tapi mungkin dari latar belakang denominasi yang lain dan sebagainya. Kemudian kita juga membahas arti ketidakkeliruan Alkitab itu sendiri yang tadi Pak Jitro rumuskan sebagai tanpa keliru dalam semua yang ditegaskannya. Dan sebenarnya Pak Jitro kutip dari kalau di buku ini bilang konferensi di Lausanne, ya, konferensi Lausanne, dan ada konsili internasional juga yang mengungkapkan atau merumuskan ketidakkeliruan Alkitab dalam bahasa yang kurang lebih sama. Mereka sebut Alkitab adalah tanpa keliru atau kesalahan dalam semua ajarannya. Dan tadi Pak Jitro juga sampaikan tentang Matius pasal 4 ayat 4 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di mana dinyatakan ya bahwa Alkitab, seluruh kitab itu dinafasi oleh Allah. Berarti kalau kita bilang ada sebagian yang keliru, kita sedang bilang bahwa Allah itu keliru. Dan kita tidak percaya itu. Jadi kita percaya bahwa Alkitab secara keseluruhan tidak keliru karena Alkitab sendiri mengakui itu. Lalu yang terakhir ya tentang inkarnasi Kristus yang tadi kita lihat ya. Jadi di satu sisi ada inkarnasi Kristus, di satu sisi ada ketidakkeliruan Alkitab. Dan dua-duanya merupakan gabungan antara unsur ilahi dan manusiawi. Tapi sebagaimana halnya kita tahu bahwa Kristus tidak punya dosa, tentunya Alkitab juga tidak punya kekeliruan. Walaupun dia punya unsur manusiawi seperti halnya Kristus. Tapi unsur manusiawi yang tanpa dosa. Karena ada
Allah di sana. Dan di dalam Alkitab itu Roh Kudus yang mengilhamkan ya. Dia menggerakkan seperti yang kita sudah baca kita sudah dengarkan di minggu lalu. Roh Kudus menggerakkan orang-orang untuk bernubuat, dan Allah sendiri yang menafasi firman-Nya sehingga tidak ada kekeliruan di sana.